Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, wal abna'i at-tullab waffaqakumullah. Nuwasil darsana. Qala Syekh rahimahullah, wa fihi aidan an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabah qala amma ana la akulul laham wa qala al-akhar amma ana fa aqumu wa la anam wa qala al-akhar amma ana fala atazawwajun nisa wa qala al-akhar amma ana asumu wa la uftir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa wa akulul laham faman raghiba an sunnati falaysa minni. Fata'ammal idza kana ba'd as-sahabah arada at-tabattul lil ibadah qila fihi hadzal kalamul ghalil wa samma fi'lahu ruguban anis sunnah fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah wa ma dhannuka bi ghairi as-sahabah. Jadi ini riwayat disebutkan oleh Syekh rahimahullah itu menguatkan bahwa ya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa pada umumnya, dan bid'ah itu susah untuk bertobat. Jadi beliau membawakan hadis ya, ini dalam as-sahihain sering juga disebutkan, cuma beliau memilih lafaz di sini yang kebanyakan disebutkan 3 hal, tapi dalam hadis ini disebutkan 4 hal. Jadi ketika sebagian sahabat datang bertanya tentang ibadah Nabi, maka mereka menganggap ibadahnya sedikit. Ya, ibadahnya Nabi banyak, ibadah mereka sedikit. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang terkemudian. Maka mereka berijtihad, ingin mendekati atau ingin memperbanyak ibadah supaya tidak terlalu jauh dengan keadaan Nabi. Berarti ini niat baik atau tidak? Ya, niat baik.
Kemudian yang mereka lakukan itu ibadah. Bukan amalan-amalan sia-sia, tapi ibadah. Maka berkatalah di antara mereka, saya ibadahku tidak makan daging. Karena mereka merasa bahwa makan daging itu nanti membuat malas ibadah. Nanti tambah gendut, tambah besar, akhirnya malas ibadah. Jadi dia mengurangi makan. Ya, mengurangi makan khususnya daging. Jadi tujuannya mengurangi di sini bukan karena mau sehat. Sebagaimana sekarang orang banyak sekali. Kalau mau sehat ini, hindari ini, tidak. Tapi mereka tidak mau makan daging supaya ibadahnya lebih bagus daripada sebelumnya. Itu tujuannya. Jadi tujuannya semuanya di sini untuk ibadah. Wa qala al-akhar dan ada yang mengatakan kalau saya lain lagi. Ana aqumu wala anam. Saya salat malam dan tidak tidur. Tidak tidur. Salat terus supaya ibadahnya tambah banyak. Wa qala al-akhar, kemudian yang ketiga lain lagi pendapatnya. Amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak mau menikah. Bukan karena tidak suka perempuan, tapi dia berpikir kalau punya istri nanti menghalangi ibadah. Ya, dia ingin fokus ibadah. Maka dia berpikir, perempuan ini banyak bikin repot saja. Carikan nafkah, harusnya kita ibadah. Harusnya kita belajar saja. Harusnya kita membaca Quran saja. Kalau ada istri titip belanjaan, orang ibadah. Apalagi mau dibelikan baju baru, pusing lagi. Apalagi mau dibuatkan rumah, tidak jadi-jadi nanti menghafal. Dan seterusnya. Jadi tujuannya semuanya ingin fokus ibadah. Yang terakhir mengatakan amma ana asumu wala uftir. Kalau saya puasa terus tidak berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Ya, bukan puasa terus sepanjang zaman. Tidak ada orang yang sanggup. Nabi saja puasa sambung menyambung 2 hari 3 hari. Tapi maksudnya di sini setiap hari puasa. Bukan tidak berbuka kalau tiba maghrib, bukan. Tapi maksudnya puasanya setiap hari. Bukan Senin Kamis saja. Tapi setiap, atau bukan puasa Daud saja. Lebih daripada itu. Jadi kesimpulannya, semua yang mereka ingin lakukan sebagai hasil ijtihad itu untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain. Maka apa jawaban Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam, lihat jawaban Nabi yang penuh dengan hikmah dan jalan keluar. Dan tidak mematahkan semangat mereka untuk ibadah. Tapi yang dipatahkan adalah cara mereka ibadah yang
tidak sesuai dengan petunjuknya. Lihat jawaban Nabi. Apa kata Nabi? Walakinni aqumu wa anam. Tapi saya salat malam dan saya juga tidur. Jadi Nabi tidak mengatakan, oh ibadahmu itu salah. Atau ibadahmu itu berlebihan. Atau ibadahmu itu tidak ada gunanya. Tidak. Tapi Nabi langsung memberikan contoh amalan yang terbaik. Ya, amalan yang terbaik. Saya salat malam. Tapi saya juga tidur. Berarti saya bukan melarang kamu salat malam. Tapi kalau kamu mau ibadah yang terbaik, ikuti saya. Bukan ikuti apa maumu. Walaupun kamu menganggap itu yang paling bagus. Tapi saya ini Nabi, saya diberi petunjuk oleh Allah, saya diberi wahyu, maka beginilah ibadah saya. Yang kedua, wa asumu wa uftir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Tidak puasa terus. Wa atazawwajun nisa wa akulul laham. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Jadi bukan wanita saja, wanita-wanita. Dan saya juga makan daging. Kemudian Nabi memberi petunjuk. Semacam kaidah beragama. Ya, kaidah beragama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnahku. Siapa yang tidak senang. Jadi roghibaan artinya tidak suka. Berpaling. Kalau raghiba fi ya suka. Falaysa minni. Ya, bukan bagian dari saya. Artinya tidak mengikuti jalan beragamaku. Bukan keluar dari Islam tapi keluar dari jalan sunnahku yang saya tempuh. Nah, ini kalimat yang lembut tapi keras. Ya, lembut tapi keras dan bahasanya tegas. Ya, bahkan sangat tegas. Siapa yang berpaling dari sunnahku falaysa minni. Ini tegas luar biasa. Jadi kalimat ini mencakup apa yang terjadi yang punya ijtihad tadi dan yang punya ijtihad yang lain. Ya, yang punya ijtihad yang lain. Makanya Nabi membantah semua ijtihad tadi, kemudian mengambil kesimpulan yang tegas. Jadi tidak boleh orang mengatakan, wah saya ibadahku lain, tidak ada disebut dalam hadis. Ya misalnya ada yang mengatakan supaya saya banyak ibadahku, ya maka saya misalnya baca Quran terus siang dan malam. Ya, atau ibadah yang lain. Berarti sunnah itu tidak selalu bentuknya ibadah. Ya, tidak selalu bentuknya ibadah. Meninggalkan ibadah juga sunnah. Makanya ada namanya sunnah tarkiyah. Ya, meninggalkan ibadah.
artinya tidak melakukan ibadah tersebut, itulah sunnah. Ya misalnya tadi yang puasa terus, berarti puasa dan berbuka. Berbuka kan artinya tidak puasa, meninggalkan puasa. Makanya Nabi kadang-kadang dilihat oleh sahabat seakan-akan puasa terus. Kadang-kadang juga dilihat Nabi seakan-akan tidak puasa sunnah. Ya kadang-kadang Nabi melakukan, kadang tidak melakukan. Iya, jadi tidak melakukan ibadah yang melampaui apa yang dikerjakan Nabi. Nah, itulah namanya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Kalau melakukannya ya sunnah fi'liyah. Maka misalnya menikahi perempuan. Sunnahnya para nabi menikah. An-nikahu sunnati. Nah. Ya walaupun nanti hukum menikahnya berderajat-derajat. Tapi secara umum menikah itu sunnah. Maksudnya itulah cara beragamanya Nabi. Ya menikah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah, apalagi dengan alasan dunia, itu terlalu jauh. Alasan ibadah saja tidak boleh, apalagi alasan dunia. Seperti sekarang, banyak orang tidak mau menikah. Kenapa tidak mau repot? Banyak perempuan tidak mau menikah. Atau kalau menikah, tidak mau punya anak. Urusan dunia. Urusan akhirat saja tidak boleh, apalagi kalau urusan dunia. Nah, jadi perbuatan yang mereka lakukan itu dianggap ragibaan sunnati, berpaling dari sunnahnya Nabi, tidak senang dari sunnahnya Nabi. Jadi semua perbuatan ibadah yang melampaui petunjuk Nabi, justru Nabi menganggapnya itu menentang, tidak senang dengan sunnahnya Nabi. Ini kan kesimpulannya Nabi. Paman rogiba an sunnati. Jadi ketika tadi ada yang tidak mau makan daging, tidak mau menikah, puasa terus, sholat malam terus, itu berarti itu justru menunjukkan dia tidak senang dengan sunnahnya Nabi. Ya, padahal yang ingin melakukan ini sahabat. Tidak dipertanyakan lagi, niatnya pasti baik. Ya. Tapi Nabi tetap menegur dengan keras dan tegas. Ya, dan tujuannya untuk ibadah. Kemudian jamaah sekalian, kisah tadi ya, menunjukkan bahwa petunjuk Nabi itu apapun yang kita ingin lakukan, maka cari sunnahnya Nabi. Itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Kalau banyak petunjuk, banyak jalan, banyak pendapat, banyak fatwa dan seterusnya, maka cari bagaimana petunjuknya Nabi dan sahabat Nabi. Karena yang wajib bagi kita ikuti, ya jalannya Nabi.
Bukan kita disuruh mengikuti ya pendapat-pendapat ini jalannya. Ya, ini jalannya. Tapi disuruh mengikuti ini petunjuknya Nabi. Itulah jalan keselamatan. Yang biasa disebutkan oleh para ulama, sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Ya, kapalnya Nabi Nuh. Ketika keluarganya, anaknya, kaumnya tidak mau mengikuti Nabi Nuh, maka yang beriman kepadanya hanya sedikit. Itulah yang naik di atas kapal. Dan itulah yang selamat. Ya, itulah yang selamat. Semua yang lain kan berlindung ke sana kemari menghindari banjir. Ada yang naik ke gunung seperti anaknya, naik tempat yang tinggi. Tapi kalau tidak mengikuti nabinya, semuanya tidak akan selamat. Nah, jadi ketika jalan itu banyak tawaran, ya maka pilih jalannya Nabi. Terlebih lagi pada sebagian jalan-jalan yang ditempuh manusia itu, ya sebagian sahabat bahkan mungkin sebagian ulama sudah menetapkannya bahwa itu jalan-jalan bid'ah. Ya, jalan-jalan bid'ah. Apalagi jalan kesyirikan dan kekufuran. Ya maka jangan diikuti. Walaupun dihiasi dengan 1001 macam alasan. Nah, iya. Tadi Nabi mengatakan paman ragiba an sunnati. Maka paman ragiba an sunnati ini juga akan berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Sesuai dengan zaman dan tempat. Berubah-ubah terus. Tidak ada habisnya. Makanya akan muncul berbagai macam penyelewengan dengan berubahnya zaman dan tempat. Berarti jalan keselamatan kembali kepada sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi tidak berubah. Apakah berupa keyakinan atau amalan, dari dahulu tidak berubah. Waktu boleh berubah, manusia berubah, segala macam berubah, tapi ini tidak berubah. Maka itulah yang kamu lalui jalannya yang tidak berubah. Ya, sunnahnya Nabi. Karena nanti akan muncul berbagai macam perubahan-perubahan. Ada orang misalnya mau mengikuti sunnah Nabi yang cocok dengan zaman. Ada yang mengatakan sunnah ini betul, dalilnya betul, tapi tidak sesuai zaman. Diterima atau tidak? Tidak. Nabi tidak pernah mengatakan paman ragiba an sunnati yang sesuai dengan zaman. Tapi siapa yang berpaling dari sunnahku? Karena sunnahku tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Dan sunnah Nabi yang paling besar adalah tauhid. Ya, tauhid. Sebagaimana yang kita sebutkan, ya berulang-ulang. Nah, atau mengatakan betul ini sunnah, dalilnya betul, tapi bertentangan dengan akal. Ya maka orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah cukup kalimat tadi.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Saya tidak mau dikeluarkan dari golongannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini bukan hukum dari kita, ini hukum dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau kita bicara dakwah, ya. Karena kitab ini berulang kita sebut kitab manhaj dan dakwah. Dakwah ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Kalau dia mengatakan dakwah itu kebiasaan atau adat, ya berarti ya kebiasaan itu urusannya lebih luas. Atau dia mengatakan dakwah itu hanyalah muamalah seperti muamalah yang lain. Ya. Tapi apakah jawaban itu betul? Dakwah itu sekedar muamalah? Atau dakwah itu sekedar kebiasaan? Bukan. Dakwah juga adalah ibadah. Ya, dakwah adalah ibadah. Maka siapa yang berpaling dari dakwanya Nabi, falaysa minni. Falaysa minni. Karena mereka menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu banyak orang berdakwah beristihad. Oh, begini, kayaknya ini maslahat, kayaknya begini. Tapi asalnya dakwah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Nah, jangan didatangkan dari diri kita sendiri. Khususnya bagi orang-orang yang ingin mengangkat derajat Islam. Ya, maka harus mengikuti petunjuk Nabi. Bagaimana ibadahnya benar, bagaimana amalannya benar, bagaimana muamalahnya benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting untuk ya diulang-ulang. Jadi mengikuti sunnah itu kewajiban, bukan pilihan. Ya, inilah yang diinginkan oleh Syekh Fadlul Islam. Islam sunnah. Maka mengikuti sunnah itu kewajiban, bukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Jadi ini dalil yang dibawakan nanti akan ditambah banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi bagi yang ingin berdakwah tidak ada pilihan. Kalau ingin dakwahnya benar, ya berdakwahlah kepada sunnah Nabi. Ya mau dianggap cocok dengan zaman, mau diterima, mau tidak, dan sebagainya, tidak peduli. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, ini kan menunjukkan wajib mengikuti dakwanya Nabi. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah sunnahku. Jalanku beragama. Saya berdakwah kepada Allah. Supaya manusia menyembah hanya kepada Allah. Saya tidak mengajak kepada diriku, kelompokku, atau siapapun. Ala basirah. Di atas ilmu, wahyu, petunjuk. Ana wa manittaba'ani. Inilah dakwahku dan orang-orang yang mengikutiku. Iya. Jadi Nabi disuruh oleh Allah mengatakan ana wa manittaba'ani.
Berarti ada nanti manusia yang tidak mengikuti Nabi. Itulah tadi. Faman ragiba an sunnati. Bahkan sahabatnya Nabi pun dia sahabat kalau tidak mengikuti Nabi. Dihukumi Nabi, falaysa minni. Walaupun kamu sahabatku tapi falaysa minni kalau kamu tempuh jalan ini. Tapi kalau mau menjadi bagian dariku, ya tinggalkan itu. Ikuti jalanku. Menikahlah dengan perempuan. Makanlah daging. Puasalah tapi berbukalah. Salatlah tapi juga tidurlah. Itu sunnahnya Nabi. Nah, kemudian kita pindah kepada bab berikutnya ya. Qala babu qaulillahi ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Wa qaulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaulihi ta'ala summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi bab ini disebutkan sebagai penguat dari bab sebelumnya ya. Ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada siapa yang mengikutinya, fa'akim wajhak. Luruskanlah, tegakkanlah mukamu. Bagian tubuh dari manusia yang paling mulia adalah muka. Makanya nanti nikmat Allah yang paling besar di antara seluruh nikmat ya melihat wajahnya Allah. Ya melihat wajahnya Allah. Sampai penduduk surga lupa nikmat surga. Karena melihat wajahnya Allah lebih nikmat daripada nikmat surga. Ya maka orang yang ingin Islamnya benar, dan inilah keutamaan Islam, tegakkan mukamu. Kemana? Lid-dini hanifah. Kepada agama yang hanifah. Agama yang lurus. Agama yang condong kepada tauhid. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Sebagaimana sifatnya nanti juga akan disebut Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahim kana hanifan musliman. Ya walam yakum minal musyrikin. Dan ini adalah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah. Ini ciptaan Allah yang Allah tetapkan bagi manusia padanya. Itulah Islam. Ya, itulah Islam, itulah tauhid. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Maksudnya semua manusia akan diberi fitrah. Islam. Islam yang benar adalah bertauhid. Ya. Yang tidak pernah mengenal kesyirikan. Dzalika dinul qayyim. Nah, inilah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi ketika dikatakan inilah agama, maka bisa tergambar ketika manusia itu merubah agamanya Allah dengan membuat bid'ah-bid'ah, termasuk kesyirikan. Bid'ah itu kan, kesyirikan itu kan semuanya bid'ah. Tidak ada yang diajarkan Nabi. Berarti dia merubah fitrah yang Allah sudah tetapkan pada manusia.
Maka dia rubah agamanya Nabi, baik pada keyakinan maupun pada amalan-amalan. Ya, jadi itulah yang diinginkan dengan ayat ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Disuruh kita mengikuti agama yang hanif, agama yang awal. Jangan ikuti yang dibuat-buat yang baru. Ikuti apa yang ada dari dahulu begitu. Karena kapan dirubah-rubah, ditambah atau dikurangi, akan menimbulkan kehancuran. Kehancuran dunia apalagi akhirat. Iya. Sekarang misalnya bicara sunnatullah saja, kenapa banyak banjir? Ya walaupun itu takdir dari Allah. Tapi di antara sebabnya karena mereka rubah alam. Alam yang tadinya penuh hutan digunduli, dibabat. Berarti kan dirubah. Maka apa yang terjadi? Kerusakan. Ini urusan dunia. Kalau agama ini mengatur urusan manusia kemudian dirubah-rubah, kira-kira akibatnya bagaimana? Banyak kerusakan enggak? Lebih besar daripada banjir. Ya, lebih besar daripada banjir atau tanah longsor. Atau apakah dari musibah-musibah yang lain? Karena kalau musibah dunia terjadi musibahnya, walaupun sampai mati, selesai urusan dunianya. Ya kan? Tapi kalau kerusakan agama, akhirat, di dunia bermasalah, lebih-lebih urusannya di akhirat bermasalah. Makanya kan diancam neraka. Neraka itu di dunia atau di akhirat? Hah? Di akhirat kan? Siapa yang keluar dari sunnahku, satabtariku hadhil ummah ala salasin wa sabaina firqah kulluha finnar illa wahidah. Berarti nanti kerusakannya yang paling parah di mana? Di akhirat. Neraka. Jadi jangan kepo, bahasanya orang sekarang. Kalau ada orang mengatakan, masa bicaranya sunnah, bicaranya surga dan neraka. Ya, apa jawabnya? Ya karena memang tujuan kita ke situ. Mau atau tidak mau pasti ke situ. Kalau bicara dunia, bisa orang sampai, bisa tidak. Misalnya, ayo kita bisnis. Bisa untung atau tidak? Bisa untung, bisa rugi. Kalau akhirat, pilihannya cuma dua. Surga atau neraka. Jadi harus selalu diikutkan. Tidak boleh tidak ikut. Karena itu adalah tujuan akhir dari perjalanan manusia. Dan orang yang cerdas yang selalu memikirkan tujuan akhirnya. Sampai atau tidak. Bukan tujuan awalnya. Baik. Ayat yang kedua. Apa ayatnya tadi? Wa wassa biha Ibrahimu
banihi wa Yaqub. Ini wasiat. Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya dan Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya bertauhid. Karena agama yang diwasiatkan adalah agama yang belum ditambah dan dikurangi. Begitu. Inilah wasiat para nabi. Ikutilah agama tersebut. Pegang teguh. Jangan berubah. Makanya dikatakan wasiat. Ya, wasiat itu biasanya pada hal yang sangat penting atau pada akhir-akhir yang sangat penting. Jadi seakan-akan Ibrahim Yaqub menasihatkan supaya keturunannya nanti tidak berubah dari agama yang awal. Karena nanti manusia berubah. Nah, kan manusia berubah. Zamannya berubah, tempatnya berubah, bentuk tubuhnya berubah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi kamu jangan berubah dari agamamu. Dan nanti ada orang-orang yang merubah-rubah agama. Maka jangan ikuti. Ikuti sunnah nabimu yang tidak berubah-ubah. Taib. Yang terakhir, summa auhayna ilaik. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Di antara wahyunya Allah kepada Muhammad, apa isi wahyunya? Anittabi', ikutilah milla Ibrahim. Artinya milla yang tidak berubah dari sebelumnya. Ya. Dan milla Ibrahim dibangun di atas tauhid. Ya, tauhid. Makanya ditutup wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak pernah melakukan atau tidak pernah ikut bagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, maka siapa yang ragu misalnya pada suatu ibadah, maka lihat ini masih asli atau sudah dirubah. Ya, kalau orang sekarang kan punya uang, kalau mau beli barang, selalu cari yang asli atau yang KW. Yang asli kan, kalau punya uang. Kecuali kita tidak punya uang, ya apa boleh buat. Bahkan KW-nya ada lagi KW1, KW2. Mungkin ada lagi KW-KW yang lain. Jadi kalau mau agamanya bagus, cari yang asli. Kalau punya mobil, motor, ada yang rusak, ganti spare part. Cari yang asli atau KW. Kalau ingin mobilnya awet, yang asli. Jadi kalau bengkelnya jujur, ini Pak asli. Harganya 1 juta. Ada KW 250.000. Tapi kalau asli bisa dipakai 2 tahun. Kalau KW paling lama 6 bulan. Pilih yang mana? Ya ini urusan dunia kan? Urusan dunia. Tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya rugi urusan dunia saja. Tapi akhirat tidak seperti itu. Konsekuensinya kalau asli surga. Kalau KW neraka. Itu konsekuensinya.
bukan 6 bulan dipakai. Iya. Nah, jadi kalau ragu dalam suatu ibadah, ya lihat yang mana yang asli. Makanya para ulama kalau sudah berijtihad mereka keliru, ya dimaafkan karena sudah berijtihad bersungguh-sungguh cari yang asli. Nah, cari yang asli. Jangan mengatakan oh semua orang juga melakukannya, semua orang juga sudah anggap baik. Nah, enggak, bukan itu pegangannya. Karena tadi Nabi mengatakan paman ragiba an sunnati falaysa minni. Nah, yang terakhir wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Ya semua nabi itu punya wulat, yakni punya pendukung, ya, punya penolong, punya pengikut. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Dan sesungguhnya waliku di antara mereka adalah Abi Ibrahim. Ya, Ibrahim. Karena itu kakek-kakek yang keberapa pun bisa disebut bapak. Ya, bapak. Walaupun dia kakek yang ketujuh misalnya. Tetap dianggap bapak. Nah, sebagaimana anak, biar cucu yang ketujuh juga bisa dikatakan anak. Nah, wa khalilu rabbi, ya jelas Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Tsumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim. Nah, sesungguhnya manusia yang lebih utama dengan Ibrahim siapa? Lalladzina taba'u. Orang-orang yang mengikutinya. Ittiba. Sebagaimana ayat tadi, inna auhayna ilaika anittabi'. Makanya berpegang teguh kepada sunnah itu dikatakan ittiba. Ahlul ittiba. Ya. Bukan ahlul bidah, tapi ahlul ittiba. Wa hadzan nabi. Dan nabi ini yakni Nabi Muhammad walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin dan Allah menjadi walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Jadi rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini ya, walaupun ada kalam pada sanadnya, tapi maknanya yang diinginkan di sini makanya beliau sebutkan pas waktunya ya. Kalau ingin jadi penolong Nabi, ya, penolong, pengikut, pencinta Nabi, hanya satu jalannya, yaitu ittiba. Ittiba, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Jadi ittiba sekali lagi bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya, kewajiban. Makanya mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah itu kewajiban. Bukan pilihan, ini cocok, ini bagus, ini bermanfaat, bukan. Tapi asalnya ini kewajiban, orang harus tahu. Ya. Orang yang sudah tahu pun tidak apa-apa diulangi. Apalagi yang belum tahu. Berarti kewajiban kita ketika berdakwah menyampaikan tauhid atau sunnah Nabi supaya manusia juga disuruh ittiba. Ya. Karena itu yang wajib, ittiba kepada Nabi.
ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya kan sahabat, ya nanti juga ada hadisnya ya. Sahabat dan orang-orang yang datang sesudahnya, Nabi mengatakan, saya rindu pada saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat heran, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukan, kalian itu sahabatku. Tapi saudara-saudaraku, orang-orang yang datang nanti sesudah kalian. Tapi mereka beriman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah melihatku. Beriman di sini maknanya ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak pernah melihat Nabi. Ada yang pernah lihat Nabi? Tidak. Ya makanya alhamdulillah petunjuknya disuruh ittiba. Ya, jadi jangan ittiba kepada orang yang dilihat. Karena yang dilihat itu bisa berubah. Ya bisa berubah. Tapi ittiba'lah kepada Nabi yang sunnahnya tidak berubah-ubah sampai akhir zaman. Ya khususnya tauhidnya ya, yang diwariskan dari para nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang berubah sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam. Adzan. Kalau ada yang mau bertanya bisa setelah azan ya. Masih ada waktu sedikit. Nah, apakah rasa cukup dan rasa syukur bertentangan dalam mencari rezeki? Karena ada yang mengatakan saya bersyukur dalam mendapatkan harta ketika mencari rezeki. Adapun merasa cukup, maka saya tidak akan puas dalam mencari harta. Nah, ya ini sebenarnya ada sedikit kekeliruan ya. Karena kalau orang bersyukur pasti cukup. Kalau orang bersyukur pasti cukup. Jadi kalau dia merasa belum cukup berarti kurang syukurnya. Bukan kurang hartanya, tapi kurang syukurnya. Karena sesungguhnya apa yang Allah beri itu terlalu banyak. Cuma kita subjektif dalam menilai. Dan umumnya subjektivitasnya menilai itu lahir karena kita membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Atau membandingkan rezeki kita dengan kebutuhan kita. Akhirnya kita merasa selalu kurang. Padahal selalu lebih. Selalu lebih. Bukankah Nabi mengatakan man asbaha minkum, siapa yang setiap hari selalu aman, aminan fi sirbihi, aman dalam keluarganya, lingkungannya aman. Kemudian indahu kutu yaumihi, indahu kutu yaumihi. Dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Kemudian badannya sehat. Badannya sehat. Apa kata Nabi? Faka'annama huyyisat lahud dunya. Seakan-akan dia telah diberikan padanya dunia ini dengan segala isinya. Padahal cuma diberi makan pada hari itu. Kira-kira apa hikmahnya Nabi mengatakan makanan pada hari itu?
Karena makanan untuk esok belum tentu kita nikmati. Walaupun ada pada kita, misalnya punya 1 karung kan, yang kita bisa makan tidak mungkin 1 liter. 1 liter saja tidak habis 1 hari. Tapi yang kita butuhkan sesungguhnya apa yang kita makan pada hari itu. Bukan apa yang akan kita makan besok. Paham saja? Apa yang kita butuhkan adalah hari itu yang kita butuhkan. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Dan belum tentu besok, lusa itu kita akan dapatkan. Belum tentu. Ya, berarti orang merasa tidak cukup, itu berarti kurang syukurnya. Makanya syukur itu tidak mesti bagi orang kaya. Syukur termasuk kepada orang yang miskin. Syukur dengan kemiskinannya. Kenapa? Karena itulah yang lebih baik baginya. Belum tentu kalau dia kaya lebih baik daripada miskin. Ya, belum tentu. Yang kedua, ya, ketika kita disuruh mencari rezeki, kita disuruh bekerja maksimal. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa Allah mencintai hambanya yang beramal, termasuk mencari rezeki, fayutkinuhu, dia beramal itu dengan kerja yang paling baik. Kalau orang bahasakan sekarang kerja profesional. Itu yang Allah cintai. Ketika dia kerja ibadahnya, ibadah yang paling bagus. Ketika dia mencari rezeki, kan mengandung juga nilai ibadah. Dia kerjakan dengan kerja yang paling bagus. Ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan paling bagus, maka berapapun hasilnya wajib disyukuri. Karena itulah yang cukup. Yang ketiga, coba sekarang lihat orang yang ditimpa musibah. Misalnya saudara-saudara kita di Aceh, di mana, Sumatera Barat, atau yang lain-lainnya. Apa yang mereka butuhkan ketika semua hartanya hilang? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa mereka makan pada hari itu? Dia tidak akan pikir rumahnya, tempat tinggalnya, sawahnya. Tidak. Dia pikir lagi sudah selesai. Tapi yang dia pikir, apa yang saya bisa makan hari ini? Berarti menunjukkan bahwa kebutuhan sesungguhnya, apa yang kita bisa makan pada hari itu. Orang ketika sakit, apa yang dibutuhkan? Sembuh. Dia tidak akan pikir lagi rumahnya, hartanya, tabungannya di bank. Tapi yang dia pikirkan sembuh. Berarti sesungguhnya kebutuhannya hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Tapi yang menjadi masalah itu tadi. Karena kita selalu bandingkan dengan nikmat yang diterima orang lain. Padahal nikmat yang paling nikmat ya apa yang kita terima. Yang diterima orang lain bukan kita yang nikmati. Atau selalu diukur dengan kebutuhan. Ya, bukan berarti kita dilarang mengukur kebutuhan. Enggak. Tapi jangan sampai karena kebutuhan itu membuat kita kurang syukurnya. Ya. Tetap bersyukur. Bahkan seandainya pun lebih banyak kebutuhan yang kita tidak bisa penuhi. Bersyukur. Karena banyak hikmah di balik tidak bisanya kita memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dan biasanya
Dan umumnya ketika kebutuhan kita yang kita inginkan terpenuhi, muncul lagi kebutuhan yang lain. Yang lebih besar. Yang lebih banyak. Jadi tidak ada ujung pangkalnya. Pangkalnya ketika cukup. Qanaah. Itulah pembatasnya. Taib. Wallahu a'lam. Apakah nama agama Yahudi sudah sejak masa-masa membersamai mereka atau tidak? Wallahu a'lam. Ya Allah a'lam. Hadisnya atau sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Bolehkah dipakai untuk berdalil? Ini masalah terkait dengan manhaj sebagian ulama dalam mensikapi hadis-hadis yang dhaif. Ya. Karena umumnya para ulama itu tidak melihat hadis itu dari sisi sanad saja. Tapi selalu dilihat dari dua sisi, sanad dan matan. Ya, sanad dan matan. Banyak kadang hadis yang sahih, orang salah paham berdalil, walaupun hadisnya sahih, karena dia tidak perhatikan matannya. Makanya keistimewaan sebagian ulama itu, seperti Syekh Muhammad bin Wahab, kadang ada hadis yang dhaif, tapi dia pilih hadis yang matannya paling tepat untuk dijadikan pendalilan. Bukan dia ambil yang sanadnya paling kuat. Ya bukan. Tapi yang paling sesuai matannya. Karena tujuan daripada sanad itu untuk matan. Karena yang mau diamalkan adalah matannya, bukan sanadnya. Cuma tidak bisa juga orang mengatakan, yang penting saya beramal. Karena matan itu lahir dari sandaran sanad. Ya. Sisi yang kedua, karena dalam menilai hadis yang dhaif atau tidak, itu juga banyak perbedaan pendapat. Ya. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah dalam musnad yang paling banyak kumpulan hadisnya, itu beliau mengenal hadis cuma dua, sahih dan dhaif. Tidak ada yang namanya hasan. Tidak ada namanya hadis hasan. Tapi ketika diteliti, ternyata banyak hadis yang dhaif menurut beliau dari sisi sanadnya. Tetapi ternyata diperiksa lebih banyak dimasukkan ke dalam hadis yang hasan daripada yang dhaif. Ya, daripada yang dhaif. Nah, wallahu a'lam. Ya, bisa dibahas lebih panjang lebar kalau belajar mustalah ya. Cuma yang penting ya itu tadi ya, bahwa ulama khususnya misalnya dalam banyak pembahasan fikih itu sebagian ulama lebih condong menggunakan hadis yang dhaif untuk beramal daripada berijtihad. Daripada berijtihad karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil kan harus dijawab. Harusnya begini. Jadi kalau ada hadis yang dhaif yang mendukung itu ijtihad, lebih dia cintai daripada berijtihad. Ya, Allah alam.
Apakah benar bahwa manhaj salaf adalah tolak ukur dalam kebenaran? Ya itu tadi semuanya yang dibahas dari awal kitab ini sampai tadi dan sampai nanti terakhir, yaitu mengenalkan manhaj salaf sebagai tolak ukur ya kebenaran. Walaupun istilah itu muncul belakangan, ya di zaman Nabi tidak dikenal manhaj salaf karena mereka adalah salaf. Di zaman sahabat tidak dikenal manhaj salaf karena mereka adalah salaf. Diperkenalkan istilah itu untuk mempermudah orang membedakan dalam menilai cara beragama dan untuk menilai mana ahlul bid'ah, ya, mana ahlul bid'ah, khususnya dalam bentuk keyakinan-keyakinan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan yang lain-lainnya. Maka dikatakan bahwa para salaf tidak ada yang berakidah seperti itu. Tidak ada yang berakidah seperti itu. Maka siapa yang ingin mencontoh mereka, ya itulah namanya manhaj salaf. Ya, manhaj salaf. Ingin mencontoh yang seperti tadi, yang agama sebelum ada perubahan-perubahan. Ingin yang asli. Kalau cari madu yang asli. Ya kan? Jangan madu yang campur. Nanti khasiatnya tidak bagus. Bahkan sebagiannya merusak. Nah, saya kira itu ya untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di beberapa pertemuan yang akan datang. Ya, qulu kama tasma'un, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.